Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang indeks dan performance. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arga Rizal Mahendra, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Rita Sari Salanti, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Robi Arininta, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Dela Amelia Ramadhani, absen 9. Jadi pertama kita akan membuat tabel DT penjualan dengan cara create tabel DT penjualan dengan elemen tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian, nama produk, harga produk, dan tanggal transaksi. Setelah itu, kita menambahkan data pada tabel penjualan, yaitu dengan cara insert into DT penjualan, select tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian, nama produk, harga produk, dan diambil dari TR penjualan 2. Perintah ini digunakan untuk menyalin data dari tabel TR penjualan 2 ke dalam tabel DT penjualan. Kolom-kolom yang dipindahkan meliputi informasi transaksi seperti tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk. Data dari kolom-kolom tersebut akan disalin sekaligus sehingga mempermudah proses pemindahan data dari satu tabel ke tabel lainnya, sehingga menampilkan output berikut. Setelah itu, menghitung jumlah data pada tabel DT penjualan, yaitu dengan cara select code hitam from DT penjualan, sehingga ketika diran akan menghasilkan 400.037.724. Selanjutnya yaitu menambahkan data rentang waktu tahun 2009, 2010, dan juga 2011. Bagian ini adalah query insert into yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel DT penjualan. Date at tanggal transaksi interval 1 year digunakan untuk menambahkan interval waktu dalam 1 tahun dari rentang tahun yang ada yaitu pada tahun 2008. Kolom yang dimasukkan ke dalam DT penjualan yaitu ada kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, jumlah pembelian, nama produk, dan juga harga produk. Semuanya berasal dari tabel TR penjualan 2. Untuk query select from DT penjualan where year tanggal transaksi sampai dengan 2009 digunakan untuk menampilkan data di tabel DT penjualan pada tahun 2009. Kemudian untuk select count from DT penjualan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang ada pada DT penjualan untuk saat ini. Sama halnya dengan data pada tahun 2009, bedanya pada data tahun 2010 yaitu menambahkan interval waktu dalam 2 tahun dari rentang tahun yang ada yaitu dalam waktu tahun 2008. Kemudian, select from DT penjualan where year tanggal transaksi sama dengan 2010 digunakan untuk menampilkan data di dalam tabel DT penjualan pada tahun 2010. Dan select count from data DT penjualan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang ada pada DT penjualan untuk saat ini.
Sama hanya juga dengan sebelum-sebelumnya, tetapi pada tahun 2011, query-nya digunakan untuk menambah interval waktu dalam 3 tahun dari rentang tahun yang ada, yaitu pada tahun 2008. Kemudian, select from data penjualan where year tanggal transaksi sama dengan 2011 digunakan untuk menampilkan data di tabel data penjualan pada tahun 2011. Dan select count from data penjualan digunakan untuk mengetahui seberapa banyak data yang ada pada tabel data penjualan untuk saat ini. Selanjutnya untuk pengujian menggunakan query yang besar atau berat, terutama untuk query select untuk menampilkan kode cabang dan kode kasir dari tabel DT penjualan. Selanjutnya, sum untuk menghitung total penjualan yang dialiaskan jumlah. From adalah tabel yang digunakan, yaitu tabel MS harga harian dialiaskan sebagai MH, DT penjualan sebagai TP, kemudian where untuk menyaring data yang hanya memenuhi kondisi tertentu. Pertama, yaitu tanggal berlaku di tabel MS harian harus sama dengan tanggal transaksi di tabel DT penjualan. Kemudian kode cabang di tabel MS harian harus sama dengan kode cabang di tabel DT penjualan dan kode produk di tabel MS harga harian harus sama dengan kode produk di tabel DT penjualan. Selanjutnya untuk query and extract, yang pertama digunakan untuk menyaring data pada transaksi yang terjadi pada bulan Maret. Angka 3 ini mewakili bulan Maret yang diambil dari kolom tanggal transaksi. Kemudian untuk and extract yang kedua digunakan untuk menyaring data pada transaksi yang terjadi di tahun 2008 dari kolom tanggal transaksi. Terakhir adalah query group by, digunakan untuk mengelompokkan hasil berdasarkan kode cabang dan kode kasir dari tabel DT penjualan, sehingga setiap kombinasi cabang dan kasir akan menghasilkan satu baris dengan total jumlah penjualan sesuai transaksi di bulan Maret 2008. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil penggunaan indeksnya. Nah, sebelum membuat indeks, di sini kita akan menjalankan explain untuk melihat bagaimana database mengeksekusi query kita sebelum adanya indeks. Tanpa indeks pada kolom kode cabang, database akan memindai seluruh baris dalam tabel DT penjualan untuk menemukan baris yang sesuai dengan kondisi web. Ini disebut sebagai full table scan yang bisa memakan banyak waktu, terutama jika jumlah datanya sangat besar. Kemudian, yang kedua kita akan membuat indeksnya. Perintah ini membuat sebuah indeks pada kolom kode cabang dengan nama indeks IDX kode cabang. Dengan adanya indeks ini, database akan memiliki struktur data tambahan yang membantu mencari data lebih cepat berdasarkan kolom kode cabang. Dan selanjutnya, setelah indeks ini dibuat, kita kembali menjalankan explain untuk query yang sama.
Kali ini database akan memanfaatkan indeks IDE kode cabang untuk mempercepat pencarian. Database dapat langsung menggunakan indeks tersebut yang jauh lebih efisien. Pada kolom tipe berisi ref yang artinya indeks telah digunakan untuk pencarian dengan mencocokkan kode cabang. Kemudian pada kolom case berisi nama indeks yaitu IDE kode cabang yang artinya indeks berhasil digunakan. Dan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.